Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Dakwah Binbas TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama pemirsa kajian rutin yang akan kami adakan setiap hari Sabtu pemirsa pada pagi hari, yang dimana akan diisi oleh Ustadz kita Ustadz Muhammad Syafi'i MPD dengan pembelajaran atau lebih tepatnya dengan kajian pelajaran pemirsa, yang dimana akan kami siarkan secara langsung dari Studio 1 Binbas TV. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan tentang pelajaran kita mengenai Syarhul Mandhumah Al-Baiquniyah fi Ilmi Mustalah Hadis. Dan sekarang kita akan membahas tentang al-hadis asyad. Apa itu yang dimaksud dengan al-hadis asyad? Dan ini sesuai dengan urutan pembahasan dari Al-Mandhumah Imam Baiquniyah, di mana beliau mengatakan wa ma yukhalifu thiqatan bihil mala fasyaddu wal maqlubu mana dia? Wal maqlubu qismanin tala. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis tadlis, mudallas, dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hadis asyad. Nah, di sini di dalam mandhumah ini disebutkan wa ma yukhalifu thiqatun bihil mala fasyaddu. Fasyaddu. Jadi itu adalah yang menyelisihi jamaah, ya, seorang perawi yang sikoh, dia sebenarnya kalau dia meriwayatkan hadisnya diterima karena dia sikoh. Tapi apabila hadisnya tersebut menyelisihi hadis orang lain, hadis yang jamaah, hadis yang sikoh, orang-orang sikoh, tapi lebih banyak dari dia, jumlahnya lebih banyak, maka hadisnya dinamakan syadz, karena hadisnya bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh dari dia atau orang yang lebih banyak dari dia. Wa ma yukhalif ay idza khalafa rawin thiqatun, apabila seorang perawi yang thiqah menyelisihi, thiqah di sini adalah huwal adlud dhabit. Thiqah adalah adil dan dhabit. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat hadis sahih itu apa saja. Di antaranya adalah adil dan dhabit. Ya, kemudian kalau adil ini dan dhabit ini disatukan namanya thiqah. Fi sanadin aw matin aw matin hadisihi, baik itu pada sanadnya atau matan hadisnya. Bi ziyadatin aw nuqsan, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi hadis tersebut. Jadi apabila seorang perawi thiqah tadi menyelisihi, maksudnya baik itu dengan menambah atau mengurangi. Al-mala maksud jamaah, ya, dia menyelisihi jamaah yang lebih thiqah minas thiqat fi ma rawahu aw man kana ahfadhu minhu, atau yang lebih thiqah dari dia, atau yang lebih hafal dari dia, lebih kuat hafalannya dari dia. Ma'a adami imkanil jam'i bainal marwiyat, dengan tidak mungkinnya mengumpulkan antara riwayat tersebut atau dua hadis tersebut atau beberapa hadis tersebut. Jadi karena tidak mungkin untuk dijama atau dikumpulkan atau disatukan dua hadis yang bertentangan ini, maka pasti ada salah satu hidup. Makanya hadisnya kanal jam'u, tapi kalau misalnya mungkin disatukan, digabung antara dua hadis ini,
artinya dijadikan tidak bertolak belakang, dijadikan bisa saling mendukung, fala yakunu syadzan, maka itu tidak dimakan syadz. Wa yuqbalu haditsu hina idzin, maka hadisnya diterima. Fahada haddul hadits syadz al-mushtarat intifa'uhu fi haddil hadis, fi haddi as-sahih. Nah, ini adalah definisi dari hadis syadz, di mana hadis syadz ini adalah salah satu syarat dalam hadis sahih. Hadis sahih itu adalah tidak boleh ada syadz. Nah, jadi kalau syadz maka hadisnya tidak diterima, hadisnya tidak sahih. Wa ma'na syadz fil lughah, syadz itu secara bahasa adalah syaddar rajulu fi min ashabihi ay infarada anhum. Syadz itu artinya menyendiri dari teman-temannya. Wa qad ikhtara an-nadim hadha at-ta'rif lisyadz kama asyara ilaihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi definisi ini dipilih oleh Imam Baiquni sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam perkataannya laisa asyaddu min al-hadits an yarwiya as-siqah ma la yarwi ghairuhu. Jadi syadz itu bukanlah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi siqah kemudian tidak diriwayatkan oleh yang lain. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi itu namanya nanti hadis gharib dia. Hadis itu bukanlah satu hadis diriwayatkan oleh satu orang, kemudian perawi yang lain tidak meriwayatkan, bukan seperti itu. Akan tetapi innamasyaddu an yarwiya thiqatu hadisan yukhalifu ma rawan nas. Jadi syadz itu adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, dia thiqah, seharusnya dia diterima hadisnya. Dia thiqah. Namun hadis yang diriwayatkan itu menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang lain, apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah yang lain, menyelisihi, artinya bertentangan. Ya. Al-khulasah, kesimpulannya adalah di sini tidak ada kelihatannya spidol ya. Jadi kesimpulannya adalah ada spidol, Mas. Oh, itu dijatuh di bawah, kamera. Nah, syukur. Jadi kesimpulannya adalah syadz itu adalah ya, apa yang dinamakan dengan hadis syadz, yaitu hadis syadz adalah ma rawahu thiqah, ma rawahu as-thiqah. Hadis yang diriwayatkan oleh thiqah. Thiqah ini seharusnya diterima hadisnya, seharusnya. Namun dalam kondisi ini ma rawahu thiqah, yang diriwayatkan oleh thiqah mukhalifan, tapi hadisnya itu menyelisihi. Mukhalifan. Menyelisihi liman huwa awsaq minhu. Liman huwa awsaq minhu. Tapi dia hadisnya menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah daripada perawi pertama ini. Atau mukhalifan jama'atan, mukhalifan, hadisnya menyelisihi jamaah, banyak perawi minas thiqat. Jadi banyak yang diselisihinya dari perawi-perawi yang thiqah. Walaupun dia satu level, misalnya sama-sama thiqah, tapi lebih banyak jumlah mereka yang diselisihinya. Tapi kalau ini sudah cukup satu. Hadisnya menyelisihi satu orang yang lebih thiqah, yang lebih hafal, yang lebih kuat hafalannya daripada dia, maka hadisnya syadz. Atau mukhalifan man huwa aula minhu bil qabul. Nah, ini hampir sama ya. Atau mukhalifan liman huwa aula bil qabuli minhu. Nah, atau hadis yang diriwayatkan oleh thiqah ini tadi menyelisihi orang yang thiqah, namun hadisnya lebih diterima
daripada orang ini. Nah, lebih diterima daripada orang yang pertama. Kemudian wasyududu yakunu fil sanad wal matan. Syad itu bisa terjadi pada sanad, bisa saja pada matan. Contohnya adalah syad ini terbagi dua. Ada namanya fis sanad. Kemudian yang kedua fil matan. Nah, jadi syad itu bisa pada sanad, bisa pada matan. Adapun pada sanad, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, marahu Abu Dawud fi Sunan, faqala haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Hammad. Akhbarana Amr bin Dinar an Ausajah an Ibn Abbas anna rajulan mata wa lam yada' warisan illa ghulaman lahu kana a'taqahu. Faqala Rasulullah SAW, hal lahu ahad? Qalu la illa ghulaman lahu kana a'taqahu. Faja'ala Rasulullah SAW mirasahu lahu. Nah, was-sahih, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, ada seorang yang bernama Hammad. Nah, di sini adalah yang paling penting kita perhatikan. Was-sahih al-mahfudhu, yang sebenarnya adalah yang diterima, yang mahfud, maksudnya mahfud itu adalah hadis yang diterima. Ma rawahu Tirmidzi fi Sunan faqala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an Sajah an Ibn Abbas anna rajulan mata ala ahdi Rasulullah SAW wa lam yada' warisan illa abdan huwa a'taqahu fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mirasahu. Fal masyhur 'inda ahli al-hadits anna al-hadits min tariqi Sufyan huwa Ibnu Uyainah al-Makki wa laysa min turuqi Hammad wa huwa huna Ibnu Salam al-Basri. Jadi ada satu hadis di mana perawinya itu adalah yang diterima oleh ahli hadis itu. Misalnya hadisnya adalah yang berbunyi seorang faqala Rasulullah hal lahu ahad. Misalnya ada seorang yang meninggal, anna rajulan mata fi ahdi Rasulullah. Ada seorang meninggal di masa Rasulullah SAW. Walam yada' warisan illa abdan. Kemudian walam yada', dia tidak meninggalkan pewaris illa, kecuali seorang budak, abdan a'taqahu, yang pernah dimerdekakannya. Nah, dia tidak meninggalkan seorang waris kecuali seorang budak yang pernah dimerdekakannya. Fa'atahu Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikannya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mirasahu. Nah, hadis ini dari dua jalur yang berbeda teksnya tentunya. Yang pertama, tadi adalah ada seorang namanya Hammad. Kemudian yang kedua namanya Sufyan. Nah, karena Hammad ini meskipun sikoh, tapi ada yang lebih sikoh daripada dia, yaitu namanya Sufyan. Sufyan bin Uyainah. Ibnu al-Uyainah namanya. Maka hadis Hammad ini ditolak. Jadi makanya jadinya syad. Maka dia orang ini adalah syad. Karena dia Sufyan bin Uyainah itu lebih sikoh daripada Hammad. Seperti itu. Kemudian adapun pada matan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, faqala haddatsana Bishr bin Mu'ad al-Aqadi faqala
Haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala haddatsana Ahmad ala al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atal fajri falyattaji' ala yaminihi. Was-sahihu laysa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa min fi'lihi. Jadi ada ya satu dalam matan ini yang agak keliru gitu. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh melalui sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atal fajri idza shalla ahadukum rak'atal fajri falyattaji' ala yaminihi falyattaji' ala yaminihi. Nah, di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sahih, yang sebenarnya yang paling benar adalah yang sahih al-mahfudz yang diriwayatkan oleh Thiqah itu adalah bukan perkataan Nabi. Innama huwa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkataan Nabi. Yang paling benar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada sahihnya, faqala haddatsana Abdullah, kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajri ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Jadi yang benar adalah bukan qala. Ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang benar adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajri ittaja'a ala shikkihi al-ayman. Ini adalah rawahu Bukhari. Nah, dari sini ada matannya yang sepertinya bertolak belakang. Yang pertama adalah berbentuk ucapan qala, sementara di sini adalah perbuatan shalla, idza shalla. Nabi itu melakukan langsung, sementara di sini Nabi mengatakan. Nah, ini kan adalah sesuatu yang bertolak belakang. Maka harus ada yang salah satu yang ada yang harus difilter, disaring lagi apakah yang kedua, yang pertama ini benar atau tidak. Nah, dari mana kita tahu? Tentunya dengan cara membanding-bandingkan antara riwayat kemudian ditarjih. Nah, seperti itu. Difilter. Siapa yang lebih kuat hafalannya, siapa yang lebih thiqah? Apakah sanad yang di sini atau yang sanad di sini? Nah,
Kalau misalnya yang di sini, maka ini yang lebih tepat, yang lebih dipilih gitu. Seperti itu. Itu ya. Syad itu adalah ma rawahu thiqah, yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tapi dia menyelisihi orang yang lebih thiqah. Seperti yang contoh kasus tadi di sana, Hamad itu thiqah, tapi dia menyelisihi Sufyan bin Uyainah yang lebih thiqah dari dia. Nah, pada matannya. Makna matannya sama, tapi beda hadisnya gitu. Kemudian yang ini, bentuk perbuatannya, apakah ini mana yang lebih didahulukan? Apakah yang benar ini apa yang ini? Di sini Nabi mengatakan, sementara di sini Nabi melakukan. Jadi ada satu perbedaan. Dari sini kita lihat hadis siapa yang lebih kuat gitu. Makanya ditarjih dia. Oke. Kemudian sekarang kita pindah ke al-hadis al-maqlub. Di mana setelah membahas syad, dan sekarang Imam Baiquni melanjutkan wal maqlubu qismani ta'ala. Yang pertama, maqlub itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ibdalu rawin ma bi rawin qismun. Yang pertama adalah mengganti perawi dengan perawi yang lain. Mengganti perawi itu baik itu namanya atau orangnya langsung diganti. Kemudian waqal bi isnadin limatin qismu. Kemudian mengganti ada satu hadis tapi diganti matan satu matan hadis diganti sanadnya dengan sanad hadis yang lain, seperti itu. Jadi kemudian di sini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan maqlub. Al-maqlub itu adalah yang pertama tadi al-maqlub dua jenis ya. Langsung kita bahas apa yang dimaksud dengan al-maqlub. Ada dua jenis. Yang pertama qalbu rawin birawin, mengganti perawi dengan perawi. Kemudian qalbu rawin bimatnin, qalbu rawin bimatnin. Nah, ada dua jenis. Jadi secara bahasa al-maqlub itu artinya adalah memalingkan atau mengubah atau mengganti, membalikkan. Tabdilu syai' bi akhar, mengganti sesuatu dengan yang lain. Wa fil istilah yakunul maqlub taratan fil isnad wa taratan fil matn. Jadi langsung aja kita bahas pembagiannya. Karena Imam Baiquni juga membaginya langsung dalam penjelasannya. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatin qismu. Nah, apa yang dimaksud ibdalul rawin ma bi rawin ini? Yakunul hadis ma'rufan 'inda al-muhadditsin bi rawin ma fayaj'al makanahu rawin akhar fi tabaqatihi aw yuqlibu isma rawi aw yubdilu isma rawi bi kunyatihi wa amsilati dzalik. Yang pertama ibdalu rawin. Famasalan az-Zuhri an Abi Salamah ya'ti ar-rawi wa yuqallibuhu fayaqul az-Zuhri 'an Sa'id. Wa misaluhu ma rawahu Ya'la ibn Ubaid at-Tanafisi 'an Thawri 'an Umar 'an Amr bin Dinar 'an Ibn Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ghalata Ya'la fi qawlihi Amr bin Dinar. Was-sahih innama huwa Abdullah bin Dinar. Jadi ada suatu hadis yang ini tadi al-bay'ani bil khiyar. Ada satu hadis al-bay'ani bil khiyar. Bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang penjual dan pembeli itu boleh memilih selama mereka belum berpisah dari tempatnya. Nah,
Ada di dalam sanad ini namanya jadi kalau diurutin ada perawinya, salah satunya namanya adalah Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi. Salah satu perawinya adalah Ya'la bin Ubaid. Nah, Ya'la ini salah dalam menyebutkan nama gurunya yang di atasnya. Ya, yaitu seharusnya adalah Abdullah bin Amr. Aslinya adalah namanya adalah di atas Ya'la itu ada namanya, di atas Ya'la ada namanya As-Sawri. Kemudian ketika Ya'la ini menyebutkan Amru bin Dinar, dia salah. Seharusnya adalah Amru bin Dinar disebutnya, padahal yang benar adalah as-sahih, yang benar namanya adalah Abdullah bin Dinar. Nah, yang benar adalah namanya Abdullah bin Dinar, bukan Amru bin Dinar. Seperti itu. Ini adalah mengganti nama dengan nama yang lain. Mengganti nama dengan nama yang lain. Ya, seharusnya yang asli adalah ini, yang sahih adalah ini. Abdullah bin Dinar. Abdullah namanya. Tapi digantinya dengan Amru bin Dinar. Seperti itu. Ini adalah mengganti rawi dengan perawi lain. Nah, baik itu namanya, ini kan namanya langsung, atau misalnya dengan kunyahnya. Misalnya di sini sebutkan, atau misalnya terbalik. Nah, misalnya seharusnya adalah Sa'ad bin Sinan. Sa'ad bin Sinan, nama aslinya adalah Sa'ad bin Sinan misalnya. Yang ini yang benar. Kemudian disebutkannya misalnya adalah Sinan bin Sa'ad. Terbalik dia. Sinan bin Sa'ad. Terbalik menyebutkan mana ayahnya, mana anaknya. Kemudian atau dia kunyahnya digantinya. Misalnya An-Sinan, misalnya Abi Sinan. Nah, aslinya adalah Abi Sinan. Kemudian digantinya menjadi An-Sinan. Tidak disebutkan Abi Sinan. Ini kan adalah satu kesalahan juga. Ya, pengganti nama. Kemudian atau takdim atau ta'khir. Misalnya seorang perawi misalnya mengganti misalnya Abu Ya'la ini misalnya digantinya misalnya seharusnya adalah An Thawri kemudian An Amr, digantinya menjadi An Thawri baru An Abdullah bin Dinar misalnya. Ini mengganti, seharusnya gurunya itu adalah Abdullah bin Dinar tapi digantinya menjadi dari Abdullah bin Dinar baru As-Sawri. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua jenisnya adalah qalbu rawin bimatnin. Qalbu rawin bimatnin, yaitu qalbu isnadin limatnin. Yang dimaksud dengan qalbu isnadin limatnin adalah anna rawi yarwi matna hadisin ma bi isnadin hadisin akhar. Yaitu seorang perawi meriwayatkan satu hadis kemudian mengganti sanadnya dengan sanad hadis yang lain. Fa ja'ala isnad al-hadis tsani li matn al-hadis al-awwal. Seperti ini. Jadi ada dua hadis misalnya, Contohnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum. Ini adalah hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kasbul hajjam khabithun. Ini hadis yang kedua, beda hadis. Kasbul hajjam khabithun wa mahrul bayyi khabisun wa mahru
bagi khabisun. Kemudian wasamanul kalbi khabisun. Kalbi khabisun. Nah, ini ada dua hadis. Yang pertama, sanadnya adalah melalui Imam Tirmidzi. Nah, kita urutkan ya. Dari Nabi SAW. Rafi bin Khudayj. Ini Nabi. Perkataan Nabi. Dari Nabi ya. Nabi. Kemudian Rafi bin Khudayj. Kemudian As-Sa'ib bin Yazid. Kemudian Ibrahim bin Abdullah Al-Qarid. Ibrahim bin Abdullah. Kemudian Yahya ibn Abi Katsir. Abi Katsir. Kemudian di bawahnya lagi Ma'mar. Nah, Ma'mar. Ini ada Ma'mar. Ma'mar. Kemudian Abdul Razak. Kemudian dari Mahmud ibn Ghailan. Mahmud ibnu Ghailan. Dan satu lagi wa Muhammad bin Rafi'. Dua orang sekaligus. Kemudian baru Imam At-Tirmidzi. Terakhir. Nah, sanad ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui Mahmud bin Ghailan dan Muhammad bin Rafi', kemudian melalui Abdul Razak, kemudian Ma'mar, kemudian Yahya bin Ibrahim, kemudian Sa'ib ibn Yazid, kemudian Rafi' bin Khudayj, kemudian Nabi SAW mengatakan Aftarul Hajim wal Mahjub. Dan ternyata Imam Tirmidzi menanyakan tentang hadis ini, sanad-sanad hadis ini. Beliau menanyakan kepada beberapa perawi lain, seperti misalnya wasa'altu Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur ditanya oleh Imam Tirmidzi, ternyata ini adalah salah dia. Ada kesalahan. Wa qala huwa ghalat, qultu lahu ma illatuhu, apa kesalahannya? Yaitu rawa anhu Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Katsir an Ibrahim bin Abdullah bin Qarid an Sa'id an Rafi' bin Khudayj an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kasbul hajjami khabithun wa mahrul bayi khabithun wa samanul kalbi khabithun. Jadi seharusnya ini adalah perawi ini adalah perawi yang di sini gitu. Jadi ada yang kesalahan. Jadi Ma'mar ini dia memindahkan. Jadi yang benar adalah Ma'mar bin Rashid ini dia keliru dalam meletakkan sanad ini. Padahal ini sanad-sanadnya mulai dari sini sampai sini itu sebenarnya adalah sanad yang di sini gitu. Nah, sanad yang di sini. Tapi dipindahkannya kepada hadis ini. Aftarul Hajim wal Mahjum. Padahal sanad-sanad yang ini adalah untuk matan yang ini seperti itu. Jadi diubahnya, digantinya dari hadis pertama yang jadi hadis kedua, dari hadis yang kedua ini menjadi hadis pertama ini. Maka ini adalah qalbu isnad bi limatin. Yaitu mengubah sanad yang seharusnya di sini diubahnya, dipindahkannya ke sini. Itu namanya qalbu isnadin limatnin. Jadi wa aslul qalbi alladhi i'tara hadzal hadis anna Ma'mar bin Rashid wa huwa thiqah thabat. Jadi bahwa Ma'mar bin Rashid ini sebenarnya dia orangnya thiqah. Namun fa'auham wa auhama, tapi dia keliru. Fa'abdala isnad hadisin, dia mengganti sanad-sanad hadis ini
yang seharusnya di sini diletakkan, tapi diletakkan di sana. Dia mengganti sanad hadis kasbul hajjamil khabis wa mahrul baghi khabis, kemudian wasamul kalbi khabis, digantinya sanad ini dengan sanad abtar hajim wal mahjum. Mukhalifun bidzalika jam'an minas siqat. Apalagi itu adalah menyelisihi perawi-perawi yang lebih siqah. Wa asyara ila hadzal hafidz al-Baihaqi fi Sunan, dan ini adalah dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Faqala wa khalafahum Ma'mar bin Rashid farawahu an Yahya ibn Abi Katsir. Mereka menyelisihi Ma'mar ibn Rashid. Kemudian mereka meriwayatkan itu dari Yahya ibn Abi Katsir an Ibrahim bin Abdullah al-Qarid an Sa'ib bin Yazid an Rafi bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abtar al-hajim wal mahjum. Jadi ini adalah seharusnya ini adalah untuk di sini. Yang benar adalah di sini. Dari Nabi, kemudian Rafi, kemudian Sa'ib, kemudian Ibrahim, kemudian Yahya ibn Abi Katsir. Sementara yang ini, yang benar adalah untuk sanad abtarul hajim wal mahjum itu adalah Rafi bin Khudayj, benar. Ini benar. Kemudian Sa'id benar, kemudian Abdullah bin Qari Ibrahim, kemudian Yahya bin Katsir. Kemudian Yahya bin Abi Katsir, Ibrahim, itu diriwayatkan oleh beberapa jamaah. Seperti ini. Rafi, Sa'ib, Ibrahim bin Yahya, ini sebenarnya untuk ini. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa ada namanya qalbu isnadin limatin. Ada namanya qalbu isnadin limatin, ini ada dua macam. Ada yang sengaja, ada yang tidak. Ada yang khata'. Jadi ada dua macam. Ada khata', kemudian ada ta'ammud. Sengaja. Dia khata' maksudnya adalah tidak sengaja, artinya memang sebuah kesalahan gitu. Tapi ta'ammud itu adalah sengaja, itu adalah dia sebenarnya tahu sanad-sanadnya yang benar di mana, namun tujuannya bukan untuk menggantinya, tetapi adalah misalnya seperti yang dilakukan oleh orang Baghdad ketika menguji Imam Bukhari, mereka mengganti-ganti sanad-sanad hadisnya. Sanad yang pertama diganti dengan sanad yang kedua. Misalnya ada 10 hadis, misalnya sanad yang hadis pertama diganti, sanadnya diambil dari sanad yang kelima. Hadis yang kedua diambil sanadnya dari hadis yang ketujuh gitu, dibolak-balik. Tapi mereka tujuannya bukan sebuah kesalahan, bukan memang sengaja, bukan memang ketidaktahuan, tapi memang sengaja untuk menguji gitu. Itu untuk menguji Imam Bukhari. Yaitu ketika orang Baghdad menguji Imam Bukhari untuk mengetahui Imam Bukhari beneran nggak ahlu hadis atau tidak gitu. Jadi wa amma ta'ammadu qalbi isnadir rimatni innama yuf'alu dzalika liqasdil kashfi an halil muhaddits. Jadi adapun tujuan dari sengaja mengubah sanad dari matan hadis, mengganti sanad matan hadis, itu adalah dilakukan, tujuannya adalah untuk mengetahui siapa perawi ini, siapa ahli hadis ini, apakah dia beneran ahli hadis atau tidak. Contohnya adalah ma waqa'a li ahli Baghdad. Contohnya adalah yang terjadi pada ulama Baghdad ketika itu. Ma'a Imamil Fanni al-Bukhari. Jadi mereka menguji Imam Bukhari. Benar nggak Imam Bukhari ini adalah seorang ulama hadis, seorang alim min ulamil hadis.
lamma qadima alaihim jama'u lahu mi'ata hadis. Nah, jadi ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad, mereka mengumpulkan ada 100 hadis. Wa ja'alu mata hada ila isnad di isnad akhar. Kemudian mengganti-ganti sanadnya. Matanya juga diganti-ganti. Wa alqa dzalika alaihi faradda kull matni ila isnadihi. Kemudian setelah mereka sengaja menguji Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari menyusunnya kembali seperti semula. Fa aqarra lahu an-nas bil hifdi wa ad'anu lahu bil fadli. Nah, jadi setelah mereka tahu bahwa Imam Bukhari itu adalah orang yang hafidh, yang hafal hadis-hadisnya, di mana apa sanad-sanadnya yang mana sebenarnya, maka orang pun sudah mengakui gitu. Jadi mereka mengakuinya bahwa dia adalah orang yang hafal hadis. Kemudian mereka tunduk kepada beliau, ke Imam Bukhari, artinya benar-benar mengagumi keutamaan Imam Bukhari. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai al-hadis al-fardu. Nah, jadi sebelumnya sudah kita bahas hadis dhaif itu banyak sekali, ada namanya hadis munqati', ada namanya hadis mursal. Nah, mursal itu sebenarnya ada dua macam. Ada namanya, kalau mursal itu adalah termasuk hadis dhaif sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Baiquni, tapi kecuali adalah hadis mursal sahabi. Apa itu mursal sahabi? Yaitu mursal sahabi itu adalah mursal yang sahabat kecil misalnya yang di waktu itu tidak mungkin dia ada, mungkin dia belum lahir. Contoh adalah masalah wahyu pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Itu diriwayatkan oleh Aisyah, sementara Aisyah waktu itu belum lahir wahyu pertama turun. Nah, ini kan artinya apa? Ada yang hilang di situ, ada yang hilang. Jadi masa Aisyah tahu kejadian seperti apa, melihatnya sementara dia belum lahir, kan ada tidak kemungkinan gitu. Begitu juga beberapa riwayat hadis itu terjadi pada Abdullah bin Abbas karena dia masih kecil. Kemudian seperti misalnya Sa'id bin Musayyib, walaupun dia tabi'in, ternyata Sa'id bin Musayyib itu adalah semua hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah, tapi dia kadang tidak menyebutkan Abu Hurairahnya. Begitu juga misalnya Aisyah langsung pada Nabi, sementara dia itu tidak tahu, dia belum lahir kejadian wahyu pertama kali turun, dia belum lahir gitu. Artinya ada sahabat yang menceritakan kepada Aisyah, tapi Aisyah tidak menyebutkan siapa sahabatnya, atau Nabi sendiri yang langsung menyebutkannya. Jadi Aisyah tuh bukan orang yang langsung melihat gitu. Jadi ya, pasti ada sahabat yang tertinggal gitu. Seperti itu. Kayak misalnya contoh Sa'id bin Musayyib, misalnya dia mengatakan anin Nabi SAW, qala Nabi SAW, padahal dia adalah seorang tabi'in, tidak pernah bertemu Nabi. Nah, maka sudah dipastikan ada sahabat yang dihilangkan di situ. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata Abu Hurairah. Tapi dia tidak menyebutkan nama Abu Hurairah. Nah, begitu juga dengan Aisyah tadi, padahal dia tidak ada pada waktu kejadian wahyu pertama turun, pasti ada sahabat yang terhilangkan atau tidak disebutkan di situ. Oke, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu dia pemirsa sahabat dakwah, kajian rutin yang kami adakan setiap hari Sabtu pagi hari, pemirsa, yang dimana diisi oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i MPD Hafizahullah Ta'ala, dengan tema kajian pelajaran, pemirsa. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat, dan selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran